Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juju Jubaida SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari UPT SD Negeri Panyaungan, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang. Aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah sarapan? Baik, sebelumnya guru di sini akan mengajak membuat kesepakatan kelas. Jadi di sekolah itu ada tata tertib atau peraturan sekolah secara luas. Jadi di kelas manapun harus ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Keyakinan kelas. Berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Jadi di sini caranya, silakan kalian membuat kalimat untuk keyakinan kelas kita. Dan kalimat untuk keyakinan kelas kita ini harus bernada positif. Artinya harus dengan kalimat yang baik. Caranya, Bu Guru akan memberikan kalian satu not di sini. Kalian bisa mengemukakan pendapat kalian tentang keyakinan kelas yang kalian akan sampaikan. Baiklah, itu akan memberikan satu orang. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila,
masa berganti. Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila,
utama pemilih. Yang ketiga, menjadi bentuk sebagai guru lain. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima, menggerakkan komunitas. Berbagi untuk negeri demi bakti pada Kemudian di modul ketiga yaitu tentang visi guru penggerak. Jadi dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan adanya visi dan langkah-langkah yang tepat untuk mencapai visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama atau kolaborasi dengan seluruh warga sekolah, baik itu dengan kepala sekolah, sesama guru, dan juga murid itu sendiri. Oleh karena itu dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret dengan menggunakan metode IA atau input apresiatif dengan tahapan bangsa. Jadi bangsa ini adalah sebuah akronim di mana yang B itu artinya buat pertanyaan, yang A-nya ambil pelajaran, yang G-nya belajar mimpi, yang C-nya gambarkan rencana dan atur eksekusi. Jadi bagian ini diambil dari bahasa Sunda yang artinya bahagia. Tahapan ini bisa membuat peserta didik bahagia. Dan yang juga dapat murid berpikir, bertindak, dan berkata sebagai proses memerdekakan dirinya. Di sini ada pertanyaan problematik kita diskusikan. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu bisa mengemukakan alasannya. Yang pertama yaitu hukuman dapat menstabilkan anak. Maka silakan yang mau berkomentar. berbagi untuk negeri guru penggerak majukan pendidikan Kalau anak berbagai potensi tingkatkan prestasi berikan profil pelajar Pancasila belajar bergerak berbagi untuk negeri kita menjalin kolaborasi belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada ibu pertiwi. ada lagi Bulatkan baiklah kita berada ke nomor 2. hati Pemberian hukuman dengan hal positif misalnya dengan membaca atau membacakan dalam sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Silakan Pak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Hargai potensi tingkatkan prestasi lahirkan profil pelajar Pancasila belajar bergerak berbagi untuk negeri kita menjalin kolaborasi belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada ibu pertiwi belajar bergerak berbagi untuk negeri Dalam saya positif terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu disiplin positif dan
peduli, bertanggung jawab, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi yang termasuk nafsu jujur ini merupakan salah satu nilai-nilai kebajikan. Dan selanjutnya teori motivasi. Menurut Dian Gosser menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu adanya motivasi manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau perubahan. Kira-kira yang paling pertama ini maksudnya motivasi dari dalam diri atau dari luar? Dari luar ya. Berarti anak itu misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari buruk, mereka itu bisa termotivasi, tapi motivasinya ekstrinsik, artinya dari luar. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kira-kira ekstrinsik atau intrinsik? Ekstrinsik ya. Yang kedua termasuk motivasi ekstrinsik. Motivasi yang berasal dari luar karena itu penghargaan. Misalnya kalau tanggung jawab dikasih upload atau dikasih video dan buat yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan juga menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini atau yang mereka percaya. Ya, jadi untuk poin ketiga yaitu motivasi intrinsik. Jadi dari ketiga poin ini menurut Bapak dan Ibu mana yang lebih baik? Tiga, karena kesadaran diri, motivasi berasal dari dalam diri kita. Karena dengan kita disiplin diri, memotivasi diri sendiri, berarti artinya menghargai diri kita sendiri. Ya. Dan seterusnya. Karena secara idealnya, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Ya. Jadi, baik itu hukuman maupun penghargaan itu bisa menentukan potensi. Yang kita apapun itu harus dari motivasi dan jalan ya, bukan dari selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini itu nilai-nilai kebajikan yang menekankan pada keyakinan siswa akan lebih memotivasi dan jalan, lebih tergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi di dalam kelas juga harus ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama antara murid dan guru. Walaupun di sekolah itu secara umum kita sudah punya peraturan atau tata sekolah secara luas, tapi agar pembelajaran di kelas itu lebih menyenangkan dan nyaman, kita juga harus membuat keyakinan kelas. Misalnya di sini di kelas 5 atau di kelas 6 setelah dilakukan keyakinan kelas dan semua musyawarah antara murid dan guru. Misalnya bertanggung jawab mengerjakan tugas weekend. Kalau
lagi gitu ya. Seolah-olah merasa dia. Yang ketiga itu posisi teman. Posisi teman biasanya guru ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi di posisi teman ini sebenarnya ada negatif dan ada positifnya. Positifnya mungkin kita lebih dekat dengan murid, tapi negatifnya kadang anak tergantung pada guru, gurunya juga baik dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang posisi yang keempat yaitu pemantau. Di posisi pemantau ini guru mengawasi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi sesuai peraturan dan undang-undang. Jadi kita nggak bisa ada yang tidak pakai kita aturan yang berlaku di posisi pemantau ini mengikuti peraturan yang ada. Yang terakhir yaitu posisi manajer. Posisi manajer di sini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dalam perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan hidup. Jadi guru di posisi manajer di sini contohnya ada yang datang terlambat, kemudian kenapa kamu datang terlambat? Dia akan mengungkapkan alasannya, bukan atas perilaku mereka itu sendiri. Jadi kita sebagai guru ini mencari solusi, bukan menjadi tidak diterima, berubah ini dan posisi mana yang sudah Bapak lakukan. Mungkin manusiawi ya Bapak, saya dari kelima saya juga sudah melaksanakannya. Bahkan mungkin poin 1 dan 2 itu yang membuat intinya mah jangan kalau bisa dilakukan dan bisa membuat mental anak itu down ya. Tapi saya yakin ya coba sudah dilakukan, tapi kalau sudah mengetahui seperti ini saya harapkan ibu dan bapak lebih tahu posisi kontrol ibu dan bapak di kemudian hari untuk dilaksanakan ya. Kelima poin yang kelima ya, walaupun mungkin secara pengalaman sudah semua dilaksanakan. Itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan yang bertanggung jawab. Yang tadi sudah kita bahas sebelumnya di posisi manajer. Kita bisa melakukannya dengan menentukan integritas. Tidak hanya aku terlambat, apa alasan kamu terlambat, mengungkapkan alasan. Kemudian yang keduanya validasi tindakan salah. Datang terlambat itu merupakan benar atau salah? Mereka akan bertanggung jawab. Apakah datang terlambat itu termasuk keyakinan kelas kita? Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan atau solusi. Kita tanyakan kepada maaf guru, saya tidak akan mengulanginya lagi kemudian hari dan sebagainya. Jadi kita itu memberi solusi dan memecahkan masalah atas perilaku atau tindakan anak. Lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak Ya, terima kasih. Itulah ibu dan bapak yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi di sini saya hanya di depannya oleh guru sepeda itu bukan kejadian di depan saya. Jadi itu hanya ingin sharing dan berbagi pengalaman, juga berbagi sedikit ilmu yang sudah saya dapatkan di pelatihan
si murid itu tidak menerima hukuman dari seorang guru. Terus si murid itu sampai berani nunjuk-nunjuk, ngajak berantem, seperti itu melakukan kata-kata kasar kepada seorang guru. Padahal seorang guru itu maksudnya baik gitu ya untuk siswa ini gitu. Nah, sedangkan di ajaran yang sekarang itu hukuman itu tidak boleh kan? Tidak ada, ya nggak boleh ada sanksi siswa. Nah itu sebenarnya dilema seperti apa jika ada murid yang melakukan hal-hal yang tidak baik di hal yang dilarang. Jangan memberikan contoh ke anak SMA. Soalnya yang lagi viral itu anak SMA yang lagi banyak kali viral kemarin ini kalau yang Saya kira itu perusahaan tersebut seperti itu. Si murid mengintimidasi seorang guru. Sepertinya tidak bisa diberikan sanksi secara edukatif. Itu harus tegas. Dalam pengertian, kalau menurut saya pernah mengajar di SMK. Ketika saya menerangkan, si murid bercanda. Ketika ditegur, masih tetap bercanda. Saya akan merasa harga diri saya sebagai seorang guru. Saya pun secara spontanitas mungkin, karena emosi sudah emang berusaha mengendalikan emosi ya. Tapi ketika itu saya ada bicara tersebut. Kalau kamu tidak mau mendengar apa arahan dari saya, kalau penasaran kita keluar. Saya disebut bukan seorang guru. Mau seperti apa? Baru di situ siswa diam, si murid diam dan mau menuruti apa tata tertib yang saya arahkan tersebut. Harus menjaga kondisivitas ruangan kelas. Akhirnya tidak jadi ribut gitu. Itu pengalaman saya. Sangat keterlaluan ibaratnya. Kita juga ya harus punya cara atau langkah atau solusi dalam memecahkan masalahnya itu. Ya kalau misalnya dari persuasi atau edukasinya tidak mempan, ya bisa mungkin ke yang lebih tegas seperti itu. Ya minta bantuan juga bisa. Iya, kalau itu mah kapan ada guru BP segala macam. Iya, karena kan di kita mah masih guru kelas, tapi kan bisa. Itulah harus adanya kolaborasi. Kalau ada masalah per kelas, kita diskusikan dengan teman, termasuk dengan kepala. Karena mungkin di SD itu tidak ada BP ya Pak ya. Kalau di SMP atau di SMA kita bisa melapor atau berkonsultasinya dengan guru BP ya. Kalau di SD kan kita, ya itulah fungsinya kolaborasi. Hati ke hati. Ya, hati ke hati. Fungsi kolaborasi kita. Emang kualitas Indonesia ya, termasuk KPH ya, ini masalah sekarang ini. Karena kita harus betul-betul bagaimana cara kita sebagai seorang pendidik, kita memberikan motivasi ke anak itu, tadi itu dengan cara tadi itu ya penegasan, atau kalau seandainya kalian tidak mau mendengar, tidak menghargai guru yang sedang menjelaskan, silakan kalian keluar, itu bisa. Jadi kalau istilahnya hukuman-hukuman yang seperti fisik umpama ini umpama jangan sekarang itu, karena takut tadi itu tambah kalau kita hukuman fisik mah itu lebih salah besar gitu. Jadi karena sekarang udah sanksi yang berdiri saja udah negatif itu sekarang itu. Jadi itu mah bagaimana caranya kita bisa mengelus anak, dimotivasi bagaimana caranya jangan sampai kalian bersikap tidak sopan, ditarik dina agama. Kalau seandainya kalian tidak mematuhi aturan, itu hukumnya juga dosa gitu kan aja. Ya itu mah pelan-pelan, karena anak yang bandel itu kadang-kadang boleh mungkin dipertegas dengan mencari solusi dan berkolaborasinya dengan pihak atau warga sekolah yang lain. Iya, kalau dengan teman sama dia sih mah bisa dengan teman-teman dulu. Kalau seandainya udah nggak ini lagi bisa ke kepala sekolah. Iya, Pak.
Ada lagi udah apa? Cukup? Udah. Cukup lah. Ya, cekap. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Alhamdulillah setelah mengikuti kegiatan yang tadi diberikan oleh Bu Juju, kita menjadi banyak pengetahuan, pemahaman. Kemudian selamat buat Bu Juju, semoga sukses selalu. Materi yang Bu Juju tadi suguhkan benar-benar mantap.